Burung kualitas tuh seperti apa? Burung-burung yang punya peluang untuk bisa jadi juara. Itu pasti akan dikejar, dicari sama pemain-pemain gantangan. Betul Pak. Itu Pikiran Pak, apakah burung murai batu ini bisa dicetak Pak untuk bisa jadi juara, atau emang harus dari Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, ada Bang Nanang nih. Nggak lagi lari, Iya. mohon maaf ya lahir dan batin. Waduh, sama-sama datang hari ini. Sama-sama, alhamdulillah. Jadi begini, Ya, inilah momen silaturahmi saling memaafkan. betul Pak. Saya hari ini alhamdulillah kedatangan sahabat saya Bang Nanang Siapa hari, makasih. dengan konten YouTube-nya Kicau Plus. Betul Pak. Ya, ini untuk penontonnya Kicau Kicau Plus juga. Plus ya. Selamat Hari Raya 1444 Hijriah ya. Ya, mohon maaf lahir dan batin juga nih. Mohon maaf lahir batin. Iya, Ya, kita ya. kan grogi jadinya nih. Betul, Pak. Habisnya udah lama. Sekarang jadi ngetop di Acar. Iya. Tapi ya inilah jadi suatu silaturahmi lewat hobi. Betul Pak. Nah, duduk. Oh iya, makasih Pak. Ini Kan kemarin saya ada di Facebook, Arif Sangkar Cibur nih Facebook gua posting. Mungkin gua salah satu yang rajin posting. Karena kalau nggak gua posting, orang nggak tahu. betul Pak. Burung saya ini mungkin stoknya sekarang ada 48 murai batu. Betul Dan itu pas saya pernah tanya. Saya selalu punya stok plus minus 50 atas bawah. Kenapa saya sering posting? Jadi posting itu suatu ikhtiar ya. Jadi buat kawan-kawan yang berjualan burung, posting terus. Betul. Pasti ada rezekinya. Ya, Gitu. namanya tebar Kail, tebar ya, kail. masa nggak ada yang nyangkut satu pun, Pak? Betul, ya. tebar kail, tebar jaring. Betul ya. Nanti jadi kita ini penjual pasti ada pembeli. Oh iya betul. Seperti gantangan juga, Bang. Betul. Ada gantangan, ada pesertanya. Pasti itu ya. Selama ya berkualitas. Betul. Kalau jujur itu abu-abu. Jujur abu-abu Tapi ya. sebisa mungkin insya Allah Penuh. harus jujur. Tapi abu-abu jujur itu. Nah, yang bisa menilai jujur tidaknya adalah si calon pembeli atau pembeli. Betul. Atau peserta gantangannya. Betul. Dengan kualitas hasil yang dihasilkan dari misalnya perdagangan, saya menjual burung. Yang beli gimana tingkat kepuasannya? Main kontes di gantangan, gimana hasil juara-juaranya? Nah, itulah Bang. Gitu. Belum apa-apa kita udah disambut sama Pak Arif buat panjang. Luar biasa ya. Bisa si sambutan yang luar biasa di Pak Arif. Nah, sebelum kita masuk ke program inti nih ya, Pak Arif jangan kemana aja nih di Lebaran hari ini nih. Jadi kebetulan saya nggak keluar kota. Nggak keluar tahun kota. ini. Jagain Jakarta ya. Ya, karena kayak saya konsekuen, kasihan anak buah saya. Anak buah saya ada 3. Betul. Yang 2 masih ada di sini, yang 1 sudah pulang hari pertama. Nah, kemudian yang 2 ini akan pulang lagi rolling hari Jumat pagi dan hari Minggu. Oh, Karena ini. saya harus juga tanggung jawab dengan inilah suka dukanya pedagang burung. Betul. Ya, jadi kita banyak stok burungnya bukan burung sembarangan, Burung lomba semua lagi ya. murai, yang harganya ya lumayan Kualitas lomba Nah, semua lagi ya. dan harus dijaga gitu Bang. Iya, Makanya betul. kita nggak keluar Betul. gitu. Nah, ini ada hujan nih berarti tanda-tanda Berkah. berkah. Amin. Gitu. Gitu Bang. Betul. Arif, Nah, yang pasti baik-baik semuanya ya Pak ya. ya insya Allah saya berdoa bukan diri saya aja, Oh. Bang Nanang, semua sistemnya sehat, Alhamdulillah ya Pak. lancar rezeki, bahagia dengan hobinya. Betul. Begitu Bang Nanang. Nah, Pak Arif, Nah. ini kita udah Lebaran nih Pak Arif nih. Nah. Sebentar Pak, sambil digubah-gubah dulu. Ya. Ini soalnya dadakan nih. Iya. Ini dadakan. Hah? Bang Nanang kemarin saya di postingan opor, ketupat, Uh. apa? Ini udah hari keberapa? Oh iya, Ya kan? telat Nah, nih Pak. Telat. Nah kemudian ya udah saya langsung pesenin aja nih.
Pesen Solaria aja nih. Nih, kita disponsorin sama Solaria ini. Bukan sponsor. Itu baru disobek baru kan. Jadi kita jadi orang itu harus apa adanya. Betul, ya. Pak. Tapi sebelum Iya. kita mulai, kita tutup dulu nih, Pak. Oh, Kita tutup dulu nih, Pak. oh iya, ya betul ada yang gangguin tuh. Karena di sini banyak jangkrik, banyak kroto. Nah, Ini, Pak. Jadi sebelum kita memulai nih, Pak, sebelum kita menikmati hidangan lebaran ya, yang terlambat. Pak, langsung aja kita ngobrol-ngobrol dulu, Pak. Boleh. Kita kan saat ini kita udah lebaran nih, Pak. Sebelum lebaran mungkin banyak kecomannya yang tahan diri lah ya, tahan diri untuk membelanjakannya karena mungkin di sebelum lebaran event-eventnya belum banyak nih. Nah, ya. di Pak Arif gimana nih targetnya nanti di habis lebaran ini gimana? Sedangkan tadi untuk stok burung Ya. ada 40 ya. 40 lebih, 40 48. sama 10-nya yang Nah, oh itu titipan. yang titip Iya. lebaran. Nah, gimana Pak di setelah lebaran ini untuk dunia murai batu menurut Arif seperti apa nih? Oh, ya. Jadi gini, ini di konten Cicau Plus ya. Betul, Pak. Jadi salam sayang, salam hormat untuk followernya Cicau Plus ya. Betul, Pak. Kemudian juga yang baru aja melihat channel ini ya, silakan dipantengin karena selanjutnya mungkin ada konten-konten berikutnya. Amin. Yang harus dipantengin. Betul, Pak. Bukannya harus sih, bebas maksud saya karena saya bekerja sama dengan Cicau Plus, media tren Cicau, media Lintas Cicau. Lintas Cicau. Cicau Oh. channel. Nah, Betul. jadi gitu. Jadi itu tadi yang saya sebut Oh. tadi ya, para penonton ya. Oh. Nah, jadi Bang Nanang tadi bertanya bagaimana penjualan ya di Arif ASBR Kramat Jati. Betul, khususnya Ya. ASBR ya, Pak. Yang Facebooknya Arif Sanggar Cibubur. Tuh, Betul. silakan buka tuh Facebook Arif Sanggar Cibubur. Wah. Karena saya ini pedagang lama, ya. Saya pedagang 90 sampai tahun 2023. Kemudian konsentrasi di murai dari tahun 2003, sekarang 2023. Saya udah 20 tahun loh. Boleh silakan cross check ya, burung-burung yang juara di pembesar-pembesar ada Bang Doni Balotelli, ada Pak Agus MUG Datu. Oh iya. Ya, betul. ada yang menyebar ke Surabaya, ke Jabodetabek. Nah, jadi intinya saya ini karena saya pedagang lama, pedagang kawakan, lawas lah ya. Jadi saya tidak takut dengan adanya apa ya, isu-isu. Kok murai batu harganya turun? Pertama itu. Betul, Pak. Kok susah menjual murai batu? Nah, kan gitu. Nah, ini saya mau ngasih apa data kenyataan diri saya mengalami. Betul. Ya. Jadi kalau saya ini berbohong, mudah-mudahan burung di sini yang ada plus minus 40 punya saya nggak laku 1 tahun. Duh. Itu begitu harus Bang. Jadi kita bicara ini pakai data. Karena saya pernah mengalami tahun 2020 setahun itu bisa laku plus minus 600 ekor. 600 Tahun ekor. 2020 waktu pas Covid. Tahun 2021 plus minus 500 ekor. Luar biasa ya. Tahun 2022 plus minus 500 ekor. Ini 2023, ini sudah masuk lebaran ini bulan apa Bang? Bulan April, Pak. Bulan April. Ya mungkin saya sudah terjual 150 ekor. Gitu Bang. Jadi intinya gini ya. Kalau kita punya hobi, Ya. itu harus hobi yang jangan tanggung-tanggung. Gimana tuh? Gimana? Nah, Konsepnya gimana tuh? Jangan tanggung-tanggung tuh. nah, jadi kalau kita berhobi, Ya. kita mau jadi pemain, karena ini kan kontennya nih kontennya Cicau Plus. Saya juga suka ada di kontennya Tren Cicau ya, di Lintas Cicau ya. Kan ini disuguhkan untuk para pemain gantangan. Kalau pedagang yang menjual burung seperti saya, ini pasti menyiapkan burung-burung yang berkualitas. Nah, itu Pak yang cari. Makanya jangan takut. Burung murai itu banyak. Ada ratusan ribu ekor Betul. menyebar di seluruh pedagang. Ya betul. Tapi burung yang berkualitas itu mungkin nggak sampai 100.000 ekor.
Kan saya bilang tadi ada ratusan ribu ekor, tapi yang menyebar se Jabodetabek dan Pulau Jawa lah ya, itu nggak sampai 100.000 ekor. Nah, Burung kualitas itu seperti apa? Burung-burung yang punya peluang untuk bisa jadi juara. Itu pasti akan dikejar, dicari sama pemain-pemain gantangan, Pak. betul Pak. Gitu. Nah Pak, kembali ngomongin burung juara yang tadi ada sekian ribu ekor ya mungkin yang tersebar ya. Saat ini kan banyak. Nah, saya kepikiran Pak, apakah burung murai batu ini bisa dicetak Pak untuk bisa jadi juara, atau emang harus dari bakat alami, atau dari emang karakter yang kita harus gimana, harus pilih-pilih dulu atau gimana sih Pak? Sebenarnya Pak, sebagai pemula nih Pak yang pengen punya burung juara juga, karena kan kalau beli burung juara yang udah jadi kan mahal Pak, ya kan? Betul. Minimal di Bapak sendiri kan 12 juta, 6 juta katanya, ya kan? Ya. Tapi kalau di tangan bos sudah puluhan juta Pak. Ya. Nah, sedangkan mungkin pemula nih Pak ya, yang pengen punya burung juara juga, yang mungkin biar nggak buang-buang uang Pak, nggak nyicil, tahunnya udah setahun jong, ya kan? Karena udah 2 tahun jong. Nah, menurut Bapak seperti apa sih Pak? Sebenarnya murai batu ini dilihat, kita memilih burung itu apa, lihat dari mana dulu nih Pak? Oh gitu ya, paham. Saya paham dengan pertanyaannya Bang Nanang ya. Aduh, ada geluduk. Jarang ada konten pakai geluduk. Ya. Biar kelihatan dramatis lah. Nah, jadi ini situasional, apa adanya. Betul Pak. Ya. Jadi begini ya, untuk burung-burung juara, kok bisa jadi juara? Nah, gitu Pak. Kan gitu. Kan burung-burung juara sebelumnya pasti burung itu tidak juara dulu, Bang Nana. Kan burung itu tidak juara dulu. Nah, ya. Setelah dirawat, dipilih dulu kan, dirawat, baru dilatih, baru juara. Nah, banyak yang udah melatih juga, tapi belum bisa juara tuh Pak. Gimana Pak? Kadang ya di lapangan nggak jalan, di lapangan diem, tapi di rumah keluar-keluar kayak anjing galak gitu Pak. Wah, lihat orang, tapi di lapangan diem aja tuh. Apa sih faktornya Jadi Pak? gini ya, jadi mohon maaf para senior, suhu-suhu ya, para YouTuber yang mengulas, mengonten tentang murai batu, kita saling memberikan pencerahan, saling berbagi ya. Intinya begini ya, burung murai itu bisa juara. Apa yang mendasari? Betul. Kan begitu. Dia bisa juara di gantangan, apa yang mendasari? Yang nomor satu adalah mental factor. Mentalnya. Nomor satu, burung murai itu wajib punya mental factor, mental tempur. Itu nomor satu Pak. Ya. Nomor satu. Jadi kan harus ini mental. kita bicara kompleks luas ya. Karena kalau tadi pertanyaannya itu saya jawab secara keseluruhan, nggak cukup tuh 1 bulan. Tapi saya cuma menggarisbawahi burung juara itu terlahir dari mental factornya. Mentalnya ya, sesuai dengan itu nomor satu, gitu Bang Nanang. Jadi kalau yang lain-lain itu nanti ada konten berikutnya Bang Nanang. Panjang Bang Nanang. Nah, kembali ke mental. Berarti kita kalau memilih burung itu pertama harus tahu mental burung itu dulu. Betul. Iya. Jadi itu saling terkait ya. Jadi punya pertama mental faktornya. Kedua, dia diturunkannya pada saat top performa. Harus kondisi burung itu dibawa ke gantangan. Harus dia diberikan suatu istirahat waktu, sterilisasi atau apa itu bahasanya ya. Dikondisikan di tempat ya, kalau bisa sendiri. Paling tidak seminggu sampai 2 minggu. Tuh, begitu Bang Nana. Terus burung-burung itu harus punya materi. Materi irama lagu yang saling ngerol-ngerol, nyambung. Terus juga harus punya suara tembakan
tonjolan gitu loh. Jadi kita nggak membicarakan apa tonjolannya gitu, nggak usah. Ini pasti karena burung kicauan itu banyak, ya kan. Nanti kita bilang si lilin, nanti ada gereja, ada kapas tembak, tonjolan-tonjolan, ya kan. Dan kenari, nah itu kan semua kan lagu-lagu tembakan yang disenangi sama juri, kan gitu. Jadi nggak bisa kita. Jadi yang bisa menilai adalah juri di gantangan. Jurinya pun harus juri yang berkualitas, harus juri yang punya jam terbang, harus juri yang awalnya dari pemain. Dan syukur-syukur juri itu pernah membuat burungnya juara. Gitu Bang Nanang. Jadi kalau memang sekarang ini dunia gantangan ini ibarat kata sedang booming Bang Nanang. Ya, karena kan terlahir itu semenjak ada gantangan sultan, saya menyebutnya Bang Nanang. Betul. Ada SMM, kemudian ada Masterpiece, ada KMM, kan gitu Bang Nanang ya. Nah, terus ada yang lain-lain lagi. Ya, betul. Nah, terus nih ya terkait apa? Jawabannya yang tadi ditanya, ada stok sekian banyak. Apa bagaimana tuh Pak Arif menjualnya? Ya udah gitu bro, deket-deket sebelum launchingnya The Acar Arena itu pasti orang udah pada hunting burung. Betul Pak. Pasti ada yang hunting ke sini, ada yang hunting ke sana, ada yang ke sono, kemana-mana kan gitu. Belum ada The Acar aja orang udah persiapan untuk besok pasca Lebaran ini ada lombanya barometer. Betul. Ya kan, ada lombanya Viking, ada lombanya Masterpiece, betul. Ada lombanya KMM, betul. Dan lomba yang lain apa CRKB, Intercon juga. Nah, ada lombanya Bogor All Star. Waduh, gua nggak bisa gue sebutin nih. Ulang tahun KMM juga bulan Mei juga. Oh, ulang tahun KMM. Jadi gitu. Jadi kenapa saya yakin semangat? Jadi segala sesuatu itu jangan tanggung-tanggung. Betul Pak. Makanya saya berani punya stok banyak karena memang saya sudah dari 3 tahun terakhir semenjak awal COVID sampai sekarang itu saya nggak putus. Burung selalu laku. Ya alhamdulillah, bukannya takabur ya. Jadi terima kasih yang sudah percaya membeli ke Arif Sangkar ASBL, ya kan, di Keramat Jati gitu Bang. Betul Pak. Baik lagi nih Pak. Tadi soal burung mental nih Pak ya, mental nih. Yang diutamakan mental nih Pak ya. Ya kan tetap Bapak ya. Karena kalau kita sebagai pemula, kalau saya pikir kan kadang beli burung dari pastol ya kan, belum kelihatan mentalnya juga kadang Pak. Habis dari trotol, biasa beli pas lagi trotol, pas lagi pastol nggak kelihatan mentalnya. Kita coba, akhirnya kok habis pastol nggak gacor gitu kan. Mau tes lapangan juga nggak gacor ya kan. Nah, yang berarti yang diutamakan itu berarti nggak ada mentalnya kalau kayak gitu Pak ya. Jadi kalau kayak gitu buang-buang waktu dong Pak. Mendingan beli burung yang udah jadi sekalian atau ya kalau buat di lapangan. Jadi gini ya, semua itu ada segmen proses ya. Ada pengelompokan umur burung ya. Jadi burung itu bicaranya gampangnya dari trotol, pastol, muda, ya kan, dewasa, ya, tua. Nah, jadi masing-masing kalau kita bicara secara mental, saya kan tadi kan harus tanggung jawabnya, gue ngomong harus burung punya mental factor. Nah, itu masing-masing bisa terlihat di usianya itu, di umur mapan itu ya. Iya, jadi paling tidak di usia trotol berapa bulan akan terlihat mentalnya, kasat matanya, ciri-cirinya dia kan ngeplay kan gitu. Tapi nggak bisa kalau cuma sendiri, itu nggak bisa. Jadi harus ada pembanding minimal 3 ekor, misalnya di trotolan ya, ada burung 3, syukur-syukur lebih, dia ngeplay plak. Nah, itu salah satu bakat ya. Nah, itu kan kalau di trotol ya kan. Nah, kalau udah di pastol, otomatis burung itu sudah bisa berbunyi gacor, keras, ya kan, sudah berlagu. Dibandingin dengan burung-burung yang lain, dari 3 ekor itu, syukur-syukur lebih, dia juga punya gaya ngeplay, bisa dia ini membuang irama lagu yang lagunya itu tembakan,
ngerol, kan begitu Pak. Betul. Tapi itu semua ya belum sah. Belum sah karena apa? Karena itu belum digantang. Oh iya. Kan gitu Pak. Kan kita bicara pemain burung itu gantang burung. Makanya burung harus dilatih. Betul. Bawalah ke latihan. Oh. Kan di latihan ini banyak tempatnya. Nanti kalau dilatih, burung itu sudah layak untuk dibawa ke gantangan dengan bulunya yang sudah panjang, syukur-syukur bulu baru, Mentok ya. Barulah kita latih. Di situ kita kan bisa ngelihat Oh. burung itu punya mental tidak. Oh. Kalau mental, walaupun kondisi burungnya seperti apapun, dia punya responsibility. Oh. Burung itu punya respon dengan burung-burung yang digantang di sebelahnya. Hmm. Paling tidak dia ngeplay lah walaupun hanya 1 menit dan sambil berbunyi. Nah di situ baru ketahuan, oh dia punya mental. Kalau masalah dia harus bunyi terus, keluar lagu irama isian, rolan, tembakan, itu kan bisa jadi juara. Nah bagaimana caranya untuk membuat juara seperti itu? Nah itu baru dilakukan lagi dengan perawatan, ya, dengan berbagai macam kiat-kiat, cara-cara mencetak burung supaya bisa main maksimal di gantangan. Betul. Panjang juga Pak ya? Panjang, jadi makanya Bang Nanang ini bertanyanya itu luas. Oh. Tapi saya berusaha merangkum cara menjelaskan, menjawab supaya penonton Kicau Plus itu bisa ya menerima lah sedikit-sedikit. Edukasi lah sedikit ya. Nah, gitu Bang Nanang. Jadi kalau gitu saya berpikirnya gini Pak, lebih baik udah beli jadi burung kayak dari Pak Arif ya, udah siap tempur aja nih ya. Kadang kan harga trotol sama yang di Pak Arif ini kan maksudnya yang Pak Arif pasar ini kan hampir sama. Kadang trotol kalau yang di pasaran itu yang dibilang mewah kan ada 2,5 juta. Terus perawatannya kalau sampai pastol atau sampai dewasa bisa sampai 5 juta atau 6 juta. Kalau di Pak Arif ini udah jadi siap lapangan ya 6 juta. Ya, jadi ini dialognya berbau iklan, tapi ya saya juga nggak munafik ya. Betul. Tapi gini ya, banyak burung bagus di luar. Di sini saya memang berjualan, ya. Jadi tiap orang punya kemampuan berbeda. Saya hanya menyarankan kalau pemula, Betul, Pak. ya, Betul. yang kantongnya pas-pasan, hati-hati membeli burung. Jangan cepet-cepet nafsu beli burung. Kalau mau beli burung harus dilihat. Dalam artian harus punya pembanding, ya, minimal berdua aja deh. Syukur-syukur bertiga, supaya nggak salah pilih. Gitu, Bang Nana. Itu buat pemula Pak ya. Pemula. Kemudian kalau yang memang sudah sering main kegantangan, burungnya kagak pernah menang, tapi dia belinya nggak nyolok di gantangan, coloklah di gantangan supaya lebih mempermudah. Bukan berarti nyolok di gantangan harus yang juara 1, 2 atau 3. Kan banyak juga di gantangan burung kerja hanya 50%. Nah itulah diambil, atau mungkin 30%, itulah diambil. Jadi begitu Bang Nanang. Jadi kiat-kiat memilih burung seperti itu. Tapi kalau untuk para sultan, ya kan duitnya banyak. Ya udah, colok aja di gantangan tuh, ya. Yang juara 1 itu ya. Ya terserah, tergantung duitnya. Ya kalau mampu duitnya juara 1 ya juara 1. Mampunya cuma burungnya nominasi. Kan begitu. Jadi supaya apa? Supaya bermain burung murai batu itu bahagia, nggak pusing. Gitu Bang Nana. Pusing, karena saya juga pusing sendiri nih Pak. Punya trotolan nih kan. Di trotolannya gaya fighter ya. Cetak tuh. Setelah pasol sekarang boro-boro untuk gacor Pak, ngeri kayak jarang. Bingung juga ini jadi akhirnya. Apakah saya salah perawatan, atau apakah saya mungkin nggak konsisten, atau apakah seperti apa, atau emang mental burungnya yang kurang bagus ya kan. Mungkin dari menurut Pak Arif jelas seperti apa tuh Pak kalau. Jadi gini,